Bismillahirrahmanirrahim. Taklim kita. Hari ini landasan taklim ya untuk memasuki apa yang disebut terapi tasawuf di bab penutup ya, yaitu terapi zikir. Penutup itu zikir. Tapi sebelum di terapi zikir, memahami konsep terapi zikir itu, ada kajian yang mesti kita pahami dulu sebagai dasar. Karena percuma aja kalau zikir nggak paham ini nih. Ya, syurutun la ilaha illallah. Syurutun itu syarat-syarat la ilaha illallah. Jadi kita sering mendengar la ilaha illallah. Ada syaratnya, jumlah syaratnya itu 8, Pak. Maka bermanfaat la ilaha illallah itu. Itu kalimat tauhid. Jangan sepelekan, Pak ya. Membaca kalimat tadi itu harus ada ilmunya, maka bermanfaat itu, baik itu kesehatan, baik rezeki. Sering orang menyebut la ilaha illallah, biasa aja kan, karena nggak dimakrifati. Makrifat itu nggak diilmui, Pak. Disinilah pentingnya. Ada 8 syarat untuk bisa menjadi makbul kalimat thayyibah ya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsira. Alhamdulillahirabbil alamin nailahil ma'hud. Wassalatu wassalamu li ayasiri hayati wujud. Wa ashabil ajmili kulli maujud. Salatan tutafil qulubina liman wa biha biunal Qur'an wa biha biunal Qur'an wa biha biunal Qur'an wa tubahi wudul ayat. Patuhalana biha nur jannat wa nurun nari wa nurun nazari ila wajikal karim subhanaka ilma lana ila ma'lam tanah inaka antal alamul hakim rabbi syari sadri wa yasiri amri wa huldatam lisani ya'fahu qali ya Allah ya Rabb. Lapangkanlah untukku dadaku, mudahkanlah untukku urusanku, uraikan simpul pengikat lisan ini baik pentalim maupun yang ditalimi agar bisa memahami talim ini dan Allah meridhoinya. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak memperbanyak mukadimah, tadi kita sudah melakukan talqin zikir, mudah-mudahan ada faedahnya. Hari ini kita landasi dulu sebelum kita mengkaji psikoterapi zikir. Syurutun la ilaha illallah. Artinya syarat-syarat la ilaha illallah. Amma ba'du. Sebelum kita bahas psikoterapi zikir di bab penutup ke-6, kita harus dasari, memang mesti ini wajib, kalau diandung diwajibkan dulu. Kita makrifati dulu kalimat la ilallah, kita dasari dulu terlebih kalimat la ilallah. Karena nggak ada faedahnya kalau nggak paham kalimat la ilallah. Ini penting. Pemahaman akidah. Konsepnya la ilaha itu kan pemahamannya dalam kategori akidah. Ya. Wabil khusus kalimat tauhid yang akan andung bahas nanti amalan pada psikoterapi zikir banyaknya ucapan kalimat thayyibah la ilaha illallah. Walaupun ada yang lainnya. La ilaha illallah al-halikul ma'lumubin ya. Shadiqul badil amin itu juga salah satunya. Ya. Muhammadur Rasulullah. Itu tercatat di pintu Ka'bah. Ya. Itu tercatat di pintu Ka'bah. Jadi itu salah satu amalan thayyibah yang mengandung rizki lahir dan batin. Kalau diamalkan sehari pada waktu-waktu tertentu, amalannya insya Allah nanti di terapi psikoterapi zikir membahas amalan itu. Dan kita praktekkan langsung. Ya, kita praktekkan langsung. Udah jelas syarat-syarat pengucapan kalimat la ilallah tidak bisa digampangin karena itu kalimat yang sifatnya tauhid. Jangan diremehkan, Pak. Termasuk bagian tarbiyah dari kajian Islam terkait akidah. Nah, dengan pembahasannya umumnya ulama menyebut adurusul muhimmatul lil amatil umat. Pelajaran-pelajaran penting yang wajib untuk diketahui kepada umat terkait kalimat la ilaha illallah.
Adapun syarat-syarat la ilaha illallah number one, yang pertama ya, insya Allah akan beda nanti antum menyebut la ilaha illallah kalau tahu nih. Pertama, syarat pertama mengucapkan la ilaha illallah. Ada orang ribuan zikir pak, dibawa lalu aja sama Allah tuh kalau nggak dimakrifati. Syarat pertama, ma'rifatu makna la ilaha illallah. Artinya ilmu tentang makna dari la ilaha illallah harus tahu. Ilmu tentang makna dari la ilaha illallah harus tahu. Makna la ilaha illallah udah tahu. Tiada Tuhan selain Allah. Tiada Tuhan selain Allah. Ya. Jadi syarat la ilaha illallah adalah mengetahui atau ilmu tentang makna dari la ilaha illallah. Tanpa tahu itu percuma la ilaha illallah tadi. Percuma. Jadi walaupun tahu taklid itu ada karena ada tuntunan bermajelis, ya. Beda lagi kalau sendiri repot tuh. Jadi nggak ada makna pak kalau nggak tahu arti secara makna. Yaitu seorang mengetahui makna la ilaha illallah mengandung dua rukun. Coba la ilaha illallah itu ada mengandung dua rukun. Kira-kira rukun pertamanya apa pak? Meniadakan. Namanya menafikan. Menafikan apa pak? Tuhan. Nggak ada Tuhan-Tuhan lain. Kemudian yang ketiga, mengisbatkan, menetapkan. Ditetapkannya Tuhan kita hanya Allah. Jadi ilmunya, kalimat la ilaha illallah itu ada dua rukun. Rukun pertama nafi, rukun kedua isbat. Rukun pertama meniadakan, rukun kedua menetapkan. Paham ya? Udah tak tahu kalimat itu, letaknya udah tahu tuh. Ya. Itu dia rukun. Jadi kalau ditanya kalimat thayyibah la ilaha illallah ada berapa rukun? Dua. Jadi pas kita zikir tahu ya, oh ini nggak ada ini. Tuhan di kepala, Tuhan di samping nggak ada. Dan Allah itu nama tegak sendiri pak. Tidak sama dengan Tuhan. Tahu nggak? Sama ya? Jadi Allah itu tidak bisa disebut Tuhan. Duduk nggak? Dia nama tersendiri yang mengandung makna sangat dalam pak. Ismu Azam. Tuhan kami hanya Allah. Betul tuh. Kita memohon kepada Tuhan. Nggak sempurna tuh. Sempurna nggak Bapak? Kalau nyebut memohon kepada Tuhan. Coba kalau Allah dimaknai, disamakan oleh agama lain Tuhan. Allah sama Tuhan. La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Tuhan. Bingung nggak? Maknanya gimana tuh? Nggak ada artinya. Kalau Allah disamakan dengan Tuhan, maka makna la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Tuhan. Coba logika kita nerima nggak? Nerima nggak? Bahasanya mau gini, kalau bahasa Indonesia, tiada presiden kecuali presiden. Bingung nggak Pak? Artinya apa tuh? Ayo. Jadi beda Pak. Nama Allah itu nggak bisa dikaitkan dengan Tuhan. Jadi kalau antum menyebut Allah, ya berbeda itu pengertian Allah itu dengan Tuhan. Tuhan itu banyak, ya Tuhan itu musyitara. Hati-hati Pak. Maka di sini kalau nggak ngerti akidah tauhid ya dikacau Pak. Dong yakin nih jenderal-jenderal di UIN juga banyak yang blank makna ini. Kan sepele tuh. La ilaha illallah. Nah, nanti jadi pluralis nih. Tahu pluralis? Semua agama sama. Ya, pertanyaannya, Allah itu untuk siapa Pak? Non muslim nggak bisa, musyrik nggak bisa menyebut itu. Munafik nggak bisa menyebut itu. Ya. Untuk orang muslim yang sudah bersahadat, baru dia berhak memegang nama Allah, menuhankan Allah. Paham?
Itu akidahnya, ya. Jadi pahami dulu. Mengandung 2 rukun. Rukun pertama peniadaan, rukun kedua penetapan. Yang disebut nafi wa isbat. Makanya kalau zikir kan nafi isbat. Ya. Kalau yang pertama abaha toharo, membersihkan kapalo. Dari Tuhan yang lain. Kapalo kan dari Tuhan, Pak. Betul enggak? Kehendak lah, keinginan lah, nafsu. Dihilangkan tuh, Pak. Dibersihkan tuh. Ya. Maka diputa-puta. De kapalo aco puta-puta. Yonda. Itu di kapalo, Pak. Betul kan? Pas turun ke bawah, nafikan jangan ada di hati. Tuhan yang ada di kepala nggak boleh masuk sini. Yang ada di sini zat Allah. Itulah Allah. Bahasa dalamnya namanya hu Allah, dia Allah. Ya, duduk ya. Dudukkan akidahnya dulu, Pak. Maka kita pas zikir mafhum atau nggak mafhum, paham. Ya, jadi nggak bisa main-main, Pak. Ditetapkan, ada yang ditiadakan. Itu disebut nafi dan isbat. Juga ia mengetahui maksud dari la ilaha illallah. Harus tahu maksudnya. Yaitu mentauhidkan Allah. Itu maksudnya. La ilaha illallah itu mentauhidkan Allah. Jangan disebut menunggalkan, Pak. Tunggal itu bisa dipecah-pecah. Menyendirikan Allah. Paham ya? Itu maknanya. Maka ada disebut esa. Ya. Paham sampai sini? Kalau akidah terpaksa harus tegas, Pak. Karena takut melenceng. Ya. Mengikhlaskan dengan begitu, kalau kita sudah mentauhidkan Allah, sudah mengesakan Allah, menyendirikan hanya Allah yang ada dalam perkara ibadah, ya. Juga mengikhlaskan seluruh perbuatan hanya untuk Allah, maka antum ibadah menjadi murni. Arti ikhlas itu murni. Ikhlas nggak antum beribadah? Itu artinya murni nggak antum beribadah hanya kepada Allah, itu maksudnya. Coba kalau ibadah, gua rajin ibadah pengen dapat Innova, gua rajin ibadah takut surga dan neraka, kurang ikhlas tuh. Sampai, Pak? Duduk ya. Murni hanya ibadahku hanya untuk Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi ta'ala. Betul kan? Tolong dudukkan itu, jangan main tuh. Ibadah kita murni hanya kepada Allah, bukan takut mertua, bukan pengen ini, enggak. Kacau tuh, Pak, nanti. Cuma dapat pahala biasa, Pak. Enggak dapat makrifat. Itu makanya pahami. Seorang yang mengatakan la ilaha illallah dituntut untuk mengikrarkan semua sembahan-sembahan yang disembah selain Allah. Mengikrarkan, menuntut, meniadakan. Sebagaimana telah disebutkan di ayat-ayat yang sangat banyak. Dalam Al-Quran tuh mentauhidkan itu, akidahnya banyak, Pak, ayatnya. Khususnya makna la ilaha illallah. Di antaranya, sandarkan firman Allah Al-A'raf surat 7 ayat 59. Iqra Iman. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره
Sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, lalu ia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tak ada Tuhan bagimu selainnya. Sesungguhnya kalau kamu tidak menyembah Allah, aku takut kamu akan ditimpa azab hari yang besar, kiamat. Sampai Pak? Itu udah ratusan tahun loh, ribuan tahun loh. La ilallah itu zaman Nuh udah ada nggak? Udah ada ya? Kalau nggak mau ngomong la ilallah sudah mulai hilang sekarang nih. Apa resikonya? Ancaman Allah. Diajab, dikasih cobaan. Maka disebut kalau ada masalah kita talkin zikir la ilaha illallah, itu solusinya. Kalau sendiri harus tahu makrifatnya. Terbawa la ilaha illallah itu bukan untuk Allah, keinginan diri nggak laku. Maka mesti dituntun dengan imam. Ini disebut talkin zikir. Duduk nggak? Duduk ya. Jadi mereka nggak paham juga nggak masalah Pak. Kita bantu. Itu ibadah. Bapak membantu mereka itu ibadah Pak. Besar ibadahnya Pak. Tahu nggak bapak-bapak paling tinggi ibadah dari Rasul? Mengislamkan orang. Bukan mereka nggak Islam. Paling bahaya kalau musyrik, munafik. Ngislaminnya susah nggak Pak? Nah, kalau antum menuntun mereka nggak tahu, gede ibadahnya Pak. Sama dengan antum mengislamkan orang. Itu dia. Iko di bawah nan elo ndak pada tibo sakit ndong di itu. Kan aneh bin ajaib. Betul kan? Itu firman pertama. Syarat pertama dari kalimat la ilaha illallah. Kesimpulan ayat tadi ya, Al-A'raf tadi kesimpulan, kalau Anda menyimpulkan intinya, Abdullaha malakum min ilahin ghairuhu. Sembahlah Allah, kalian tidak mempunyai sesembahan kecuali Dia. Kecuali Tuhan, nggak ada kan? Dia itu Allah. Sampai Pak? Baca firmannya juga nih. An-Nisa surat 4 ayat 36 terkait masalah syarat pengucapan la ilaha illallah, memakrifati. wa'budu Allah wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidayni ihsana wa bil walidayni ihsana bidhil qurba wal yatama wal masakin واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. Sembahlah Allah, dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapa, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Sampai Pak, ajaran tauhid tuh, ya. Runut di bawah ayat tadi itu akses sosialnya. Yang paling pokoknya apa kesimpulannya? Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'in.
Sahihan. Sembahlah Allah dan janganlah kalian mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Jadi, ini ilmunya nih. Sembah Allah boleh nggak? Boleh. Bahasa itu pas. Ada di Quran. Sembahlah Allah. Yang nggak boleh sembah Tuhan. Paham? Jadi jangan ngomong itu ya. Berarti antum nggak ngerti tauhid tuh. Coba renungkan. Sembah Tuhan bisa sembah duit. Sampai Pak? Tergeser itikat akidah antum. Susah nggak belajar akidah Pak? Jangan gampangin Pak. Salah antum mengucapkan la ilaha illallah, nggak laku dengerin sama Allah cuma dapat pahala Pak. Itu makanya mesti dijelasin. Banyak nih perkara ini dijelaskan di Quran. Nggak di hadis, Quran yang banyak. Untuk mentauhidkan Allah nggak semudah apa yang dibayangkan. Makanya Nabi itu paling susah mentauhidkan orang Quraisy. Berapa tahun Pak lamanya itu? Betul kan? Paling lama dakwahnya tuh. Firman lainnya ya, kita tuntasin. Al-Bayyinah 98 suratnya. Ayatnya 5. Baca tuh. Jadi agama tauhid itu Islam. Diterangkan semua di Quran banyak. Al-Bayyinah 98 suratnya. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Itu yang disebut serba Allah, nggak serba Tuhan. Jadi kalau sholat kamu ingin berkeinginan, letaknya didudukin. Di mana Pak? Duduk di antara dua sujud. Robik firli, warhamni, warjukni, wajiburni, warfa'ni, wa'afini, wafu'ani. Itu kan. Yang lainnya Allah aja. Sujudku untuk Allah. Rukuku untuk Allah. Jangan dipikir untuk takut-takut. Belum ini kalau nggak sholat neraka. Jangan. Sampai Pak? Sampai? Perhatiin tuh ayatnya. Mereka tidak disuruh kecuali menyembah kepada Allah saja dalam sholat. Iya kan? Benar? Jadi sebenarnya kalau paham nggak aneh Pak, nggak neko-neko. Kesimpulannya kan ya di ayat Bayyinah nih, ayat 5 di surat Bayyinah ini, wa ma umiru illa liya'budullah muqlisina, murnikan lahudinna. Mereka tidak diperintahkan kecuali agar menyembah hanya kepada Tuhan atau Allah. Allah. Nama Allah aja. Dengan mengikhlaskan agama, memurnikan agama itu hanya kepadanya Allah juga kan? Tuh. Kurang tepat kalau Bapak sholat itu menyebutnya ingin kaya. Kurang tepat Pak. Sampai Pak? Luruskan Pak. Beragama luruskan. Karenanya ulama tafsir ya, Syekh bin Zamhanu rahimahullah
ngomongnya gini, al-munafilil jahili. Artinya yang bertentangan dengan kebodohan. Orang sholat banyak yang jahil, bodoh. Sholat itu nggak neko-neko, semua ruku sujud hanya untuk Allah. Duduk. Akidahnya gitu. Bodoh itu kaitannya karena apa? Tidak berilmu, betul kan? Banyak orang yang berilmu, tapi jahil. Tetap aja itu tidak berilmu. Biar kita nggak berilmu tinggi secara duniawi, Pak, tapi kita paham. Itu yang dinilai Allah. Maksud dengan ilmu di sini adalah ilmu yang benar, pemahaman yang lurus tentang makna kalimat la ilaha illallah. Udah lurus pemahaman kita la ilaha illallah. Udah lurus. Selama ini kita sholat salah nggak? Dalam konteks batin. Ia mengeluarkan dia dari jalan orang-orang bodoh. Kalau kita berilmu. Karena seorang yang mengatakan la ilaha illallah tanpa mengetahui maknanya, tanpa mengetahui maksud dari ayat la ilaha illallah, maka perkataan mereka 1000 pun banyaknya tidak bermanfaat. Tidak ada gunanya. Hanya pahala aja. Kasih sayang Allah aja. Dasarnya mana? Ini bukan ketandung nih. Dasarnya Quran tuh, surat Muhammad, surat 47, ayat 19, Iqra iwan. Itu dasarnya tuh. Jangan sampai kita mengucapkan la ilaha illallah percuma saja. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan yang hak melainkan Allah, dan mohonlah ampunan bagi dosamu dan bagi dosa orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan. Dan Allah mengetahui tempat kamu berusaha dan tempat tinggalmu. Allah Tuhan bukan? Tidak ada Tuhan. Yang ada Allah itu yang disembah. Nah, hati-hati ngomong di luar ya. Nanti kita ini jadi perang loh. Apalagi ke non muslim. Betul kan? Hati-hati Pak. Jadi kesimpulan ayat tadi kan fa'lam annahu. Nah, itu imam yang ngomong tuh. Kalau start zikir, kadang-kadang imam mau fa'lam annahu boleh diucapkan, boleh tidak. Kalau diucapkan ada sedikit pemahaman dalam ilmu kosakata ini ya, kosakata Arab itu menjadi masalah penekanannya. Nanti itu masuk di psikoterapi zikir tuh. Nanti menjelaskan fa'lam annahu. Di firman ada fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Dan ketahuilah, ditunjukin tidak ada ilah, tidak ada Tuhan, betul kan? Yang berhak disembah, nggak ada Tuhan yang berhak disembah. Salah nggak antum menyembah Tuhan? Salah ya? Nah tuh. Yang ada hanya Allah, selain Allah. Dan mohon ampun atas dosa-dosamu bukan ke Tuhan, kepada Allah. Tuh. Jadi beda Pak. Makna itu harus kita pahami.
Mohonlah ampun untuk seluruh kaum mukmin bagi mereka yang nggak tahu ilmunya. Antum keren tuh jadi wali tuh. Kan banyak orang yang nggak tahu tuh. Jelasin, minta ampun aja. Karena kalau diucapkan perang nanti, adu jidal tuh. Nah, itu dia. Dalam ayat tadi Allah Subhanahu wa taala memulai dengan ilmu. Iya kan? Ketahuilah, ilmui. Ya. Memulainya dengan ilmu. Karena menyebut la ilaha illallah itu harus didasari diilmui. Ini yang Antum jelaskan. Setinggi apapun antum belajar Quran, kalau nggak diilmui kalimat tauhid, hilang semua tuh. Akidah tuh. Karena ilmu adalah pondasi syarat la ilaha illallah. Ya. Kemudian Allah berfirman Az-Zukhruf terkait ini 43 suratnya ayatnya 86. Iqra Iwan. ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. Dan sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah tidak dapat memberi syafaat. Akan tetapi orang yang dapat memberi syafaat ialah orang yang mengakui yang hak tauhid dan mereka meyakininya. Syafaat itu pertolongan. Ya, syafaat itu pertolongan, perantara. Ke makhluk boleh minta syafaat, tapi makhluk itu harus apa? Mengakui, ngerti hak tauhid, tahu nggak? Tahu ilmu tauhid. Nah, dan mereka meyakini tauhid, baru dapat syafaat, ngerti? Paham ya? Nah, intinya illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun, kecuali orang mempersaksikan dengan kebenaran dan mereka mengetahui itu bisa jadi syafaat. Syafaat imamul syafaat itu siapa Pak? Rasulullah. Ya, itu dia. Para ahli tafsir menafsirkan ayat tadi, mereka mengatakan kecuali orang-orang yang menyaksikan bahwasannya tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah, dan mereka mengetahui arti dari apa yang mereka ucapkan dan mereka saksikan. Nah, baru satu hadis nih terkait ilmu la ilaha illallah yang pertama ini. Ya, ini di hadis Rasulullah ya. Sahih Muslim, Nabi bersabda, man mata wa huwa ya'lamunallahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang mati, siapa aja yang mati, kita pasti mati Pak. Dan ia mengetahui bahwasanya tidak ada al-ilah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dijamin masuk surga. Ayo Pak. Makanya orang yang mati mengucapkan la ilaha illallah, surga nunggu tuh. Berat nggak Pak? Berat Pak. Nah, itu dilatih Pak. Itu Pak. Dipahami, bukan dihafal. Banyak orang hafal la ilaha illallah ya. Pas mati Pak bisa blank. Seprofesor orang, ahli agama orang, kalau nggak bersih hatinya, pas mati tagang Pak, lupa lah Pak. Banyak. Tuh. Maka sebagai muslim bantu menuntunnya. Itu adalah pahalanya besar Pak. Kalau orang lah tagang, bisikan di telingonya,
La ilaha illallah. Bisikan di talingonyo. Sampai Pak. Antum dapat palo, nan mati pun bisa salame. Kok indah pas sagangnya lari Pak. Kau mati juga katanya. Bato. Hadis riwayat Muslim tadi. Dalam hadis ini Rasulullah mensyaratkan ilmui. Itu syarat mengucapkan la ilallah. Ya. Jadi syarat mengucapkan la ilallah yang pertama apa tadi? Ilmui, makrifati, enggak meluncu sih ngecek, betul kan? Nah, murnikan, sholatlah ikhlas, murnikan, hanya untuk Allah, titik. Bukan untuk dapat karajo, bukan untuk itu diisinya di 2 sujud. Paham ya? Beresin mulai besok. Kalau ingin berhasil di la ilaha illallah. Itu makanya dong nyanyi di akidah tuh. Susah Pak di akidah ini. Karena banyak benar orang pintar di kepala. Ya. Yang kedua, syarat kedua, semuanya sebenarnya ada 7, tapi sempurnanya jadi 8. Enggak semudah itu ngomong la ilaha illallah. Syarat kedua apa Pak? Ada yang tahu? Nih tanya nih orang tarbiyah dari UIN. Syarat kedua la ilaha illallah. Yang pertama syarat supaya makbul la ilaha illallah adalah diilmui gitu aja ya. Dimaknai udah jelas tadi. Semua Quran. Yang kedua, syarat keduanya. Banyak nih 7 nih Pak. Kalau enggak kemana-mana la ilaha illallah kita nih. Atiqadun. Itu syarat kedua. Yakini. La ilaha illallah itu pasti ditolong kita kalau mentauhidin Tuhan. Yakini, yakin itu ada derajatnya nggak Pak? Ada percaya, ada semi percaya, ada hakul yakin, ada ainul yakin. Ya, yang tinggi itu ainul yakin, menyaksikan Allah itu yang bisa nolong. Yakini la ilaha illallah itu tidak disepelekan, jangan asal rambu aja. Malian la ilaha illallah, kama-kama tuh. Enggak laku, Pak. Kalau yang betul-betul jadi sultan tuh kekuatan. Yang kedua, syarat la ilaha illallah atiqadun. Yakini. Syarat yang kedua yaitu keyakinan yang menghilangkan segala keraguan-raguan. Dengan yakin, ragu hilang. Takut hilang. Cemas hilang. Mainannya di mana Pak? Ruhani. Bukan di sini, bukan di tangan. Yakini, menghilangkan keraguan. Maka kalau antum sampai titik di sini, antum sudah mencapai kesempurnaan mengucapkan thayyibah. Dasarnya jelas. Al-Hujurat 49 ayat 15. Suratnya 49 dibaca. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. Sesungguhnya orang-orang yang beriman hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu.
dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Jadi antum juga mengeluarkan kalau untuk Allah, untuk agama Allah, ragu nggak? Kuncinya di mana, Pak? Yakin, betul? Mudah nggak yang yakin tuh, Pak? Mudah susah? Susah ya? Diulang-ulang. Kalah nggak mereka kalau di hari ini itu menanamkan tauhid? Sangat penting, Pak. Kalau orang tahu itu mungkin bisa merangkak datang kemari, Pak, nggak mau tahu. Bener, Pak. Itu kadang-kala susahnya itu, Pak. Maka jadi pendakwah, jadi penasehat sabar. Nabi pun sabar, Pak, ngurus orang Quraisy berpuluh tahun ya. Alhamdulillah. Demi Allah, Pak, Bapak mendengar ini, Pak, mengucapkan la ilaha illallah udah beda dengan yang lain. Ini face to face. Ini kan di-share nih. Beda yang di-share tuh, Pak, dapatnya. Beda. Toharonya beda. Makanya dong dasari dengan talqin. Gitu. Menanamkan akidah nggak semudah apa yang dibayangkan, Pak. Jangan sepelekan kata la ilaha illallah. Kesimpulan Al-Hujurat. Ya, kesimpulannya ya. Bahas dulu. Innamal mu'minu nalajina amanu billahi wa rasulihi summa lam yartabu. Sesungguhnya orang-orang yang benar-benar beriman, yang percaya, yang yakin. Apa itu? Mereka yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian mereka tidak gamang, tidak ragu, betul kan? Sedekah ada yang masih ragu, Pak? Deh kurang piti beli bare. Nah, apa nih? Besok makan aja. Tuhannya piti. Bener dah, Pak? Susah, Pak. Akidah nggak semudah itu. Makanya jangan sepelekan kata la ilaha illallah. Artinya mereka yakin dan tidak ragu sama sekali. Karena iman dan tauhid dituntut untuk seorang meyakininya. Itu poinnya. Mengucapkan la ilaha illallah dituntut yakin enggak? Sampai, Pak? Kalau nggak yakin, percuma, bro. Capek, bro. Mending main di luar aja di kafe. Bener nggak? Gitu. Aku berang-berang. Mendudukan akidah itu harus benar-benar sampai, Pak. Harus sampai. Dalam kitab Sahih Muslim, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda terkait ini nih, meyakini la ilaha illallah. Asyhadu alla ilaha illallah wa anni rasulullah. La yaqallaha bihima abdun gaira sakin bihima illa daqalal jannata. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah, enggak ada Tuhan yang berhak disembah, hanya Allah, dan bahwa aku adalah utusan Allah. Tidaklah seorang hamba bertemu Allah dengan berpegang teguh pada tanpa ada keraguan, niscaya dia masuk surga. Hilang keraguan, baru aja nyumbang, jaminannya surga. Hadis riwayat Muslim. Ini kan bahasa kita, ini kan yang ngomong Nabi. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Bingung. Nama gue disebut sendiri. Maka di sini asyhadu alla ilaha illallah wa anni Rasulullah. Jangan dipakai bahasa ini. Ini yang ngomong Nabi. Nabi nggak mungkin ngomong namanya sendiri. Duduk gak? Makanya di sini sahih. Riwayat Muslim. Sampai, Pak? Dalam hadis ini Rasulullah SAW mensyaratkan keyakinan dalam mengucapkan la ilaha illallah. Di sholat ada la ilaha illallah, Pak? Ada? Ada? Istiqosah ada la ilaha illallah? Ada? Itu kunci, Pak. Dakhalal jannah. Kunci surga.
Jangan ragu Pak, mengucapkan itu, tanamkan keyakinan. Tidak semudah apa yang nggak boleh disepelekan. Kalau antum tahu kehebatan la ilaha illallah, dunia isinya itu kalah Pak. Ada hadisnya tuh. Makanya tolong ditanam, dibersihkan kalimat itu, ndak sembarangan cabui. Ramai enggak? Aiko indah la ilallah, Aiko pakaiannya macam-macam. Jangan dicampur aduk yang kotor. Duduk nggak? Udah jangan nyebut dalam hati aja, ya Allah ampuni saya nggak berani ngomongin ini. Karena ini sangat agungnya kata-kata ini. Begitu meyakini la ilaha illallah Pak. Orang dulu ya, orang kini sembarang la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mati awak diobral. Pak mangkui Pak kalau diobral. Rasulullah juga bersabda, man lakiyata min warai hadal haiti yashhadu alla ilaha illallah mustiqinan biha qalbuhu fabasyirhi bil jannati. Siapa yang engkau temui di belakang tembok ini dan ia menyaksikan bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah hanya Allah, dan ia yakin dalam hatinya, maka berilah kabar gembira dengan surga. Hadis riwayat Muslim. Maka seorang yang mengucapkan la ilaha illallah harus muncul dari hati, bukan muncul dari nafsu. Munculnya dari kolbu. Pas ngomong la ilaha illallah munculnya dari hati yang bersih, bukan dari pikiran, bukan ferewel takajui. Duduk nggak? Kalau ferewel takaju, astagfirullahaladzim. Harus muncul dari hati, penuh dengan keyakinan, tidak ada keraguan. Dan apabila ada keraguan sedikit pun mengucapkan la ilaha illallah, sedikit sebesar jara aja, percuma. Tidak ada gunanya. Tidak diterima ucapan tersebut walaupun mengulanginya beribu-ribu kali. Ini Nabi yang jelasin. Banyak orang zikir la ilaha illallah, nyebut la ilaha illallah ratusan. Wow. Ikut tasbih Pak, 1000 la ilaha illallah. Pikiran kama-kama Pak, pahalo sini ndak Pak. Ndak jadi penyembuh. Sampai Pak? Jadi menanamkan akidah la ilaha illallah gampang susah? Susah Pak. Tigo. Pak capek. Ketigona. Yang pertama tadi ilmui, yang kedua yakini, yang ketiga mengucapkan la ilallah adalah al-ikhlasu inda qauliha. Ikhlas ketika mengucapkannya. Syarat yang ketiga, syarat la ilaha illallah ialah ikhlas. Ikhlas. Ikhlas lah menyebut la ilaha illallah, kan gampang tuh nyebutnya. Tahu nggak ikhlas itu gimana? Coba renungkan, ikhlas nggak ngecupin la ilallah. Ambo jikir la ilallah lah kapatang tambe deh. Apa tuh karir ambo mentok. Ikhlas. Dia nyebut la ilallah de karir mentok kan bingung Pak, murah bana. Ingin dapat jodoh, isi kosa la ilallah. Ada. Banyak ada orang. Pak akidah ulang kok. Anda bukan menggalakkan. Ikhlas Pak. Ikhlas itu murni. Keikhlasan tersebut mengangkat, menghilangkan kesyirikan dan riya. Kalau antum ikhlas mengucapkan la ilaha illallah, hilang tuh riya, hilang tuh syirik, otomatis. Itu kata Nabi. Dasar firmannya ada. Allah juga menunjukinya. Al-Bayyinah 98 ayat 5 baca tuh. Ikhlas mengucapkan la ilaha illallah.
وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Betul? Betul? Kesimpulannya, wa ma umiru illa liya'budullahu mukhlisina lahuddina. Tadi sebenarnya sudah dibaca itu. Ya. Sandarkan dulu ya firman-Nya, perkara mengucapkan la ilaha illallah harus ikhlas. Ditunjuki Qur'annya banyak nih Pak. Jangan dianggap remeh. Az-Zumar 39 suratnya ayat 3. ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. Ingatlah, hanya kepunyaan Allah lah agama yang bersih dari syirik. Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah berkata, kami tidak menyembah mereka, melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Sesungguhnya Allah akan memutuskan di antara mereka tentang apa yang mereka berselisih padanya. Sesungguhnya Allah tidak menunjuki orang-orang yang berdusta dan sangat ingkar. Bakato lain menyebut la ilaha illallah, antum nggak dapat hidayah petunjuk dari Allah. Penting nggak la ilaha illallah? Ya kan? Ala lillahi dinul khalisu. Itu kesimpulannya ayat tadi. Dan ketahuilah hanya milik Allah agama yang lurus. Agama yang lurus Islam, yaitu yang murni. Agama yang ikhlas adalah Islam. Ikhlas itu adalah murni, lurus. Maka menyebut la ilaha illallah itu harus murni, hanya ke Allah, bukan ke yang lain, bukan karena kehendak, bukan ini, bukan itu, bukan ini, bukan itu. Sampai ya. Itu poinnya. Nggak susah sebetulnya Pak memahami ini. Cuman menjelaskannya itu karena kita ada nafsu, jadi kacau semuanya ya. Itu perkara ikhlas. Sebenarnya perkara ikhlas banyak Pak. Ya. Untuk menjelaskan mengucapkan la ilaha illallah ke perkara ikhlas ini banyak. Ya. Ada sabda juga dari Nabi, ya. Riwayat Bukhari, asadun nasi bisyafaati yaumal kiamati man qala la ilaha illallah kalisan min kibali nafsihi. Manusia yang paling bahagia dengan syafaatku dari Nabi pada hari kiamat, yaitu yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari hatinya.
Sampai Pak? Maka dijamin ditolong Nabi itu. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis ini juga Rasulullah SAW mensyaratkan keikhlasan yang muncul dari hati, bukan dari pikiran, bukan dari nafsu. Ia tidak menginginkan dengan kalimat ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya milik Allah agama yang murni. Karenanya kata al-khalisu adalah yang murni, bersih, tidak ada sedikit pun campuran kesyirikan, keriaan dalam beribadah. Sama dengan susu, Pak. Sama, nggak ada tercampur. Dan untuk mengetahui makna ikhlas, tolong perhatikan firman Allah An-Nahl 16 suratnya ayat 66, dibaca dulu ikhwan. Memperdalam perkara ikhlas. Wa inna lakum fil an'ami la'ibrah nusqikum mimma fi butunihi min bayni farasin wa labil labana khalisan sa'iran lisyaribin. Dan sesungguhnya pada binatang ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberimu minum daripada apa yang berada dalam perutnya, berupa susu yang bersih antara tari dan darah, yang mudah ditelan bagi orang-orang yang meminumnya. Jadi ikhlas itu nggak boleh tercampur. Ditolong sama Allah, contohnya susu. Maaf, dari kotoran dengan darah tercampur dia tuh. Pas mau diminum, putih aja tuh kan. Mengucapkan la ilaha illallah begitu tuh Pak. Nggak boleh terbawa kehendak, keinginan, takut ini, pengen itu, nggak boleh. Nggak laku omongan tuh. Ya. Udah paham ya? Insya Allah Pak. Ya. Jadi nggak susah sebetulnya kita Pak. Al-khalisu di ayat tadi murni, bersih, tidak ada campuran darah, juga tidak ada campuran kotoran. Padahal susu tersebut keluar dari antara kotoran dan darah. Jadi badan kita ini kan ada najisu Pak. Ya, tapi bisa murni. Kalau nggak diikuti pikiran, macam-macam nafsu, tinggalkan, nafikan yang lain. Khusus dalam ibadah. Maka itu yang diterima Allah, paham ya? Berat Pak. Maka berulang-ulang ribuan kali la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Betul kan? Nggak semudah itu. Dalam hadis riwayat Muslim, anna aghna syurakai anisyirki man amil amalan asraka fihi ma iya ghairi tarakaltuhu wasyirkahu. Aku adalah zat yang paling tidak butuh dengan sekutu, kata Allah. Allah nggak butuh sekutu, maha sendiri. Barang siapa yang melakukan suatu amalan, apapun juga amalan, yang ia mempersekutukan aku dengan selainku, maka aku meninggalkannya dan sekutunya. Nggak dapat amalan, sekutunya pun ditinggalkan. Hadis riwayat Muslim. Karena itu keikhlasan tempatnya dan sumbernya adalah kolbu, bukan pikiran, bukan nafsu, bukan kata orang. Karenanya kalisun min qalbihi, murni dari hatinya, nggak bisa ngebohong. Keempat,
4 syaratnya. Yang pertama tadi apa? Ilmui. Yang kedua, yakini. Yang ketiga, ikhlaskan kalimat tadi, la ilaha illallah. Ilmui kalimat la ilaha illallah. Yakini kalimat la ilaha illallah. Ketiga, ikhlaskan kalimat la ilaha illallah. Beda tuh. Dijelaskan di Quran tuh. Yang keempat, asidku. Sidik. Jujur nggak antum mengucapkan la ilaha illallah? Koreksi ke belakang. Koreksi. La ilaha illallah ini ratusan kita udah ngomong. Jujur nggak? Itu poinnya, Pak. Kejujuran. Syarat keempat dalam mengucapkan la ilaha illallah itu penting. Ketika seorang mengucapkan la ilaha illallah, yaitu mengucapkannya, ya, mengucapkannya, Pak, ya, jujur, sidik, dari kolbunya jujur. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Mamin ahadin yashadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah sidqan min qalbihi illa harrama Allahu 'alan nar." Tidak seseorang mempersaksikan bahasanya tidak ada ilah. Disaksikan itu nggak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Jujur dari kolbu hatinya. Kecuali Allah akan mengharamkan baginya api neraka kesusahan hidup. Susah gampang, Pak? Susah tuh. Makanya kurangi dosa, Pak. Susah, Pak. Dalam hadis ini Nabi alaihi salatu wassalam itu mensyaratkan kejujuran dalam mengucapkan la ilaha illallah. Coba kita introspeksi. Apakah kita mengucapkan la ilaha illallah yang pendek dan gampang dimengerti? Ucapan tadi ada nafi, ada penetapan, jujur tidak? Ikhlas tidak? Diilmui tidak? Yakin tidak? Kalau itu nggak ada, Pak, percuma. Jadi doa biasa aja, nggak jadi solusi, nggak jadi obat, betul kan? Itu poinnya. Biar kita ngaji ini, Pak, daripada kita apa ribuan doa tetek bengek, ini nggak selesai, Pak. Hilang tuh, Pak. Poinnya ini. Makanya antum pas terapi untuk psikoterapi pengobatan dengan zikir yang intinya mengucapkan la ilaha illallah, kalau nggak paham ini percuma aja dikaji, Pak. Betul kan? Itu dasarnya ini dulu. Keempat, asidku. Dasarnya Quran surat Al-Munafiqun 63 ayat 1 itu dasarnya. Dibaca dulu deh supaya syaratnya lengkap. Kalau nggak jujur lawannya munafikun. Nggak enak ya disebut ya. Ngucapin la ilaha illallah munafik gitu. Kan nggak enak, Pak. Surat 63. Apabila orang munafik datang kepadamu, mereka berkata, kami mengakui bahwa sesungguhnya kamu benar-benar Rasul Allah, dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya kamu benar-benar Rasulnya, dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya orang-orang munafik itu benar-benar orang berdusta. Jadi Allah bisa dikicil nggak?
Nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Yang andung takut itu mah andung lah ilolahnya munafik, Pak. Takut. Ya, gimana ya? Ya terpaksa kita kan harus tarbiyah kan, Pak. Harus jelaskan pelan-pelan. Ya nggak apa-apa, Pak. Banyak pahala Bapak kok. Datang kemari, orang lain masih tidur, dianggap sepele ini, itu bahaya, Pak. Ucapan la ilaha illallah yang paling dasar itu disepelekan, diremehkan, seolah-olah mereka udah tahu, justru itu yang berbahaya. Itu terkenal dengan sombong. Itu yang sombong. Sebesar jarak sombong masuk surga nggak, Pak? Anu nggak promosi suruh datang. Karena tanggung jawabnya yang duduk ini, Pak. Karena nggak mungkin warasatul anbiya diterusin. Harus, kalau enggak oleng nih. Oleng negeri nih, Pak. Bapak berani nggak dakwah, Pak? Jangan minta viral. Udah menyalai-lalai, Pak. Ada ria di situ. Murnikan. Nangis-nangis di antum tuh. Benar gak? Udah. Mau populer di kehidupan yang sementara atau populer di kehidupan yang abadi? Inoan. Bara umur apa? Besok udah tahu, Pak. Betul kan? Dunia lah macam iko, Pak. Kalau nggak ngaji iko, cilako, Pak. Karyawan andu lah, nggak nungian. Salah nggak nungi, Cek? Nggak kan? Alhamdulillah sih kok nggak apa-apa. Dia mengaji lah bersyukur dong, Pak. Iko kan bisa jalan nggak mengaji juga, merasa pintar, merasa inyub ala ngarati lah ilallah kan. Lah tahu lah paling ilmu tauhid disepelekan, Pak. Itu nan sombong. Diuji mereka ibunya, Pak. Bukan promosi kok. Apa carilah kaji di luar. Ditekankan ke akidah ini, Pak. Penekanan akidah sampai nyinyi ada enggak, Pak? Nomor tanya. Sampai ditalkin orang tuh. Dipaksa tuh, Pak. Ada enggak, Pak? Kalau lah ada orang mengucapkan kok kiamat, Pak. Tuh. Tanda kiamat itu bukan gunung, bukan gedung yang tinggi-tinggi, Pak. Kalau orang tidak bermakrifat dalam sholat, ferewel, Pak, setor jidat saja, tidak ngerti la ilaha illallah kiamat, Pak. Sampai, Pak? Ketiga. Allah, keempat, Allah, kalimo. Syarat kelima. Cara kita mengucapkan la ilaha illallah syarat kelima, mungkin naik, berilmu, Bapak, mungkin ngerti la ilaha illallah itu enggak sembarangan. Ahab ibarata la ilaha illallah. Ahab itu cintai kalimat itu. Bapak cinta nggak ada kalimat itu? Cintanya kalau tak kajui. Ya, jujurlah. Mencintai kalimat la ilaha illallah nggak semudah, Pak, apa yang dibayangkan. Kalau Bapak cinta kalimat la ilaha illallah, tadi kan zikir talqin, Pak, bondong-bondong datang ke mandi, Pak, betul nggak? Lalok sih untuk baik ini, paniang dia dong. Berang-berang dong indah, Pak, dibuat elok, ndak mau elok, betul kan? Pas masalah aku kuncung-kuncungi kajinya ke delangi, kan aneh. Nyinyian dong mengucapkan. Cintai kalimat ini, dasarnya mana sih mencintai kalimat la ilaha illallah? Baca aja firmannya, kalau diuraikan lamu bana, Pak. Al-Baqarah 165 baca tuh, Pak. Cintai kalimat la ilaha illallah, Pak. Bisa dicintai, Pak, bisa. Dia acok batamu maka cinta, dia acok mengucapkan maka cinta, betul kan? Nah. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا
antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat cinta kepada Allah. Dan jika seandainya orang-orang yang berbuat zalim itu mengetahui ketika mereka melihat siksa pada hari kiamat bahwa kekuatan itu kepunyaan Allah semuanya, dan bahwa Allah amat berat siksaannya, niscaya mereka menyesal. Paham ya? Nggak perlu Anung tafsirkan tuh ya. Jadi di sini yang perlu Anung jelaskan, orang-orang musyrikin pada hari kiamat nanti ketika masuk neraka ngomongin gini nih. Tallahi in kunna lafi dalalim mubin nusawikum birabbil alamin. Sesungguhnya dahulu kami termasuk orang-orang yang berada dalam kesesatan yang nyata, karena kami menyamakan kalian dengan Rob semesta alam. Asy-Syu'ara surat 26 ayat 97-98 itu dia. Maka kalimat la ilaha illallah itu bisa bermanfaat bagi kita, bisa menjadi sultan, bisa menjadi penolong orang yang mengucapkannya jika muncul dari kecintaan kepada Allah melebihi hanya Allah saja. Enggak cinta istri itu nomor sekian. Cinta anak itu nomor sekian, Pak. Kalah semua tuh. Maka baru bermanfaat kalimat la ilaha illallah itu. Karena itu untuk bisa cinta kepada kalimat la ilaha illallah, cinta kepada Allah, ada doa. Doa ini sayangnya hanya dipraktekin oleh ulama keren, Pak. Ulama awam, ulama umum jarang pakai doa ini. Padahal doa ini melebihi dari ribuan dinar uang dapat, Pak. Apa doanya? Allahumma ini as'alukal hubaka. Ini Nabi doanya ini tiap hari nih, Pak. Allahumma ini as'aluka hubaka. Wahuba mayuhibuka. Wahubaka amalin yukaribuni ila hubika. Ulang ya. Allahumma ini as'aluka hubaka. Wahuba mayuhibu. Wahubaka amalin yukaribuni ila hubika. Dan aku memohon kepadamu agar aku mencintaimu dan mencintai orang-orang yang mencintaimu dan mencintai amalan yang mendekatkan aku kepada kecintaan kepadamu. Hadis riwayat Tirmidzi. Begitu Nabi doanya. Ya Allah berilah kami rezeki Innova 20 buah. Ya Allah berilah kami istri yang nurut. Masa doa gitu, Pak? Udah. Hubika aja, Pak. Doanya. Itu amalan wali. Ya. Kan dianggapnya apa doa cinta Allah ya? Ya kacau, Pak. Itu dia. Jadi ini penting. Nah, untuk part kedua, ya itu masih terisi syarat keenam. Mengucapkan la ilaha illallah harus ada ketundukan. Itu syarat keenam. Ya. Syarat mengucapkan la ilaha illallah yang ketujuh. Qabulun la ilaha illallah. Qabulun. Harus menerima kalimat la ilaha illallah. Menerima enggak kalimat la ilaha illallah? Ya, itu ketujuh. Syarat ke-8. Penyempurna kalimat la ilaha illallah. Sampai sempurna. Rafdulu alihati siwallah. Mengingkari sesembahan selain Allah. Itulah 8 syarat mengucapkan la ilaha illallah. Ya, tadi disampaikan baru berapa? 5. 3 insya Allah nanti ke depan. Ya, jadi seperti mencintai, seperti qabulun menerima, seperti mengingkari sembahan selain Allah. Kan sepertinya biasa aja. Tidak, Pak. Ini diqurankan sama Allah. Tidak semudah itu, Pak. Insya Allah 3 tadi nanti frasa 3 tadi Endung jelaskan di risalah berikutnya. Baru kita setelah itu menetapkan kata-kata Allah dengan kata-kata Tuhan. Berbeda, Pak. Jangan jadi pluralis.
Pluralis tahu nggak? Plural. Semua agama baik, betul. Mengajari kebaikan. Tapi agama yang paling benar adalah agama tauhid. Itulah Islam. Sepakat? Ada di Quran itu. Wabillahi taufiq hidayah. Mudah-mudahan akidah ini menanam ke kita dan kita menjadi arif untuk mengucapkan kalimat thayyibah dan menjadi amalan dan menjadi penolong untuk kita. Baik lu andong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. شكرا لك ربي حمدا لك ربي أحييت روحي وأنرت قلبي شكرا لك ربي حمدا لك ربي أحييت روحي وأنرت قلبي وهبتني لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا يا خالقي وهبتني لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا يا خالقي إنني سعيد عشت من جديد لفعل ما أريد باسمك قيومي أصحو من نومي بك يحلو يومي وهبتني لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا يا خالقي وهبتني لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا يا خالقي إنني سعيد عشت من جديد لفعل ما أريد وهبتني لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا يا خالقي